Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak Guru Hebat. Kali ini izinkan saya, Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lumajang, Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Lumajang, menyajikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya yakini tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Adakah perubahan pada pola pikir saya setelah selesai mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, bagaimanakah saya bisa merubah diri saya ketika sudah mempelajari modul 1.1? Baiklah Bapak Ibu Guru yang hebat, saya akan membahas satu persatu tentang pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran saya hanya berpusat kepada guru. Yang kedua, guru tidak memperhatikan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru hanya memperhatikan aspek kognitif saja, sehingga keberhasilan anak atau keberhasilan siswa hanya dikatakan berhasil ketika nilainya mencapai KKM. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak jarang saya melihat siswa yang terlihat lesu dan seakan ingin tidur di kelas ketika saya mengajar. Baiklah, akan saya bahas satu persatu terkait keyakinan saya di dalam mengamati murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya beranggapan bahwa siswa yang pintar adalah siswa yang mau menuruti kepada guru dan tidak pernah menolak perintah dari guru, karena guru adalah pemegang kendali di kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, pola pikir saya berubah. Ternyata, siswa yang pintar adalah siswa yang mampu memberikan pendapat kepada guru, berdiskusi dengan guru, dan memberikan argumen kepada guru. Karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar di dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, keyakinan saya kepada siswa sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya menganggap bahwa siswa adalah sama dalam cara menangkap materi, sama dalam cara mengolah informasi, dan sama dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, pola pikir saya juga berubah. Saya mulai menyadari bahwa mereka itu berbeda dari cara pandang, cara mengolah informasi, dan cara menyelesaikan masalahnya. Mereka mempunyai perbedaan. Mereka juga mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Mereka membawa potensi-potensi dan kreativitas yang berbeda juga, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa saya sebagai seorang guru. Keyakinan saya yang ketiga sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah selama ini saya menuntut siswa untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang dibuat oleh guru. Indikator keberhasilannya adalah ketika seorang guru itu mampu membawa siswa yang memenuhi KKM, sehingga tujuan utama guru dalam belajar atau pembelajaran adalah mentransfer ilmu saja. Nah, ternyata aspek penting yang juga harus dimiliki oleh murid, termasuk di dalamnya adalah kemampuan berkomunikasi, mempunyai sikap yang santun, menghormati dan menghargai orang lain. Itu adalah hal-hal yang harus diberikan oleh guru. Oleh karenanya, saya juga harus mampu memfasilitasi berbagai aspek untuk dituntun kepada siswa-siswi saya, sehingga mereka akan mampu menjadi manusia yang bahagia dan selamat di dalam kehidupannya kelak. Keyakinan saya yang keempat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa pembelajaran yang baik dan berhasil adalah di mana seorang guru mampu membawa suasana kelas yang tertib, tenang, dan fokus terhadap guru. Saya akan menjadi emosi manakala saya menerangkan ada beberapa anak yang kemudian menyela penjelasan yang saya berikan di kelas. Saya menyukai suasana yang hening. Dengan begitu, menurut saya, mereka sedang fokus kepada saya. Padahal, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan.
Suasana yang hening adalah indikator bahwa ternyata mereka masuk dalam tekanan guru. Tidak heran jika mereka tiba-tiba ingin tidur di kelas, karena memang mereka pasif dan tidak diberikan waktu untuk bergerak. Padahal pembelajaran yang berhasil adalah jika siswanya terlibat aktif dalam diskusi dan mereka menikmati pembelajarannya sehingga tidak terasa waktu pembelajaran telah berakhir. Sekian paparan saya terkait keyakinan saya terhadap siswa saya sebelum mempelajari modul 1.1. Selanjutnya kita akan mengulas kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Kembali lagi bahwasanya pembelajaran dengan metode ceramah yang selalu saya dominasi. Pembelajaran yang notabene saya anggap menarik itu sebenarnya juga adalah metode ceramah. Anak-anak harus duduk rapi, satu persatu memperhatikan saya menjelaskan di kelas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sudah saatnya saya harus berubah. Saya akan merubah metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, baiklah Bapak Ibu guru hebat, yang pertama saya akan menerapkan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yakni membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Kesepakatan kelas dibuat untuk memunculkan situasi yang nyaman antara guru dengan siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan minat siswa, saya akan meminta data dari guru BK untuk memetakan gaya belajar mereka. Karena gaya belajar ini akan membawa dampak yang luar biasa terhadap hasil pembelajaran kepada semua Bapak Ibu guru. Perubahan ketiga yang harus saya lakukan adalah saya akan memasukkan metode pembelajaran dengan permainan yang seru. Misalnya, permainan monopoli, cipulaga, bingo yang akan saya sesuaikan dengan materi pembelajaran. Perubahan berikutnya adalah menggunakan gawai yang menjadi salah satu media dan juga sumber belajar siswa. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, untuk usaha saya yang berikutnya adalah mengupdate kemampuan saya untuk memberikan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan 6 kecakapan hidup di dalam abad 21. 6 kecakapan hidup itu adalah yang pertama, karakter, kedua, kewarganegaraan, ketiga, kreatif, keempat, berpikir kritis, kelima, kolaboratif, dan keenam, komunikatif. Yang utama menjadi seorang pendidik itu adalah seorang inspirator untuk peserta didiknya. Seorang pendidik dari mulai perkataan hingga perbuatan akan menular kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Kami, para pendidik, harus mampu memberikan contoh dan tauladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Esensi penting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidik adalah contoh bagi peserta didiknya. Ketika dia ada di depan, dia adalah tauladan. Ketika dia bersama dengan muridnya, dia adalah kawan yang mampu memberikan semangat. Dan ketika dia berada di belakang muridnya, dia adalah pendorong yang mampu memberikan semangat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Ibu Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.